Salam sejahtera, saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda. Hari ini saya ingin membahas mengenai satu topik, yaitu mengenai keluarga beda agama. Nah, ini adalah salah satu hal yang barangkali menjadi pergumulan bagi sebagian orang-orang Kristen, di mana mereka barangkali pernah merasa mengambil keputusan yang salah ketika mereka mengambil keputusan menikah, tetapi pernikahan mereka adalah pernikahan yang berasal dari pasangannya salah satu berbeda keyakinan agama. Dan itulah sebabnya maka kemudian beberapa banyak orang menjadi bergumul, bergulat dengan hal tersebut, bertanya bagaimana kita dapat memberikan respon yang tepat ketika seseorang sudah mengambil keputusan dan sudah terlanjur memiliki pernikahan, namun pernikahan tersebut terdiri dari dua orang yang berbeda keyakinan agama. Nah, maka hal pertama yang kita harus pahami adalah bahwa pernikahan, baik itu dilakukan secara Kristen ataupun di luar Kristen, nah, pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka pernikahan orang yang berbeda keyakinan itu sebenarnya sah di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa orang tersebut tidak boleh bercerai. Dan itu berarti bahwa orang tersebut harus menjalani pernikahan yang telah diambil sampai akhir hayat, sampai akhir hidupnya. Dan yang kedua, prinsip kedua yang penting di dalam orang yang bergumul dengan pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman, hal kedua yang kita harus pahami adalah bahwa Alkitab mengajar kita supaya kita boleh bersaksi, kita boleh menyaksikan Tuhan kepada orang-orang yang menjadi pasangan kita namun belum percaya kepada Tuhan. Rasul Petrus misalnya, dia pernah berbicara kepada istri-istri Kristen dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, bagaimana mereka harus menjadi seorang istri yang baik, istri yang bertanggung jawab, yang hidup menghormati suaminya. Kenapa? Karena dengan sikap hidup yang baik, dengan kesaksian hidup yang baik, maka istri tersebut akan menjadi seorang silent witness. Artinya dia boleh menyaksikan Tuhan tanpa perkataan, dan itu berbicara kuat kepada suaminya dan dapat memenangkan suaminya. Nah, itu berarti bahwa orang-orang yang di dalam kehidupannya dia mengambil keputusan untuk memiliki pasangan yang tidak seiman dalam pernikahan, ataupun orang-orang yang sebelumnya dia tidak percaya kepada Tuhan tapi kemudian menjadi seorang percaya, tetapi pasangannya belum percaya kepada Tuhan, sehingga pernikahannya sekarang adalah pernikahan terdiri dari seorang percaya dan tidak percaya. Maka yang harus dilakukan adalah bersaksi. Kita perlu menyaksikan Kristus kepada anggota keluarga yang belum percaya ataupun belum mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting di dalam kita merespons kenyataan bahwa dalam anggota keluarga kita ada orang yang ada yang tidak percaya kepada Tuhan, atau pasangan kita belum percaya kepada Tuhan. Nah, maka hal ketiga yang penting adalah bahwa kita harus mendoakan mereka. Kita berdoa karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bekerja, Allah yang mampu untuk mengubahkan hati manusia. Tidak ada seorang pun yang hidupnya diubahkan Tuhan tanpa karya ataupun tanpa pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya maka penting sekali ketika kita memiliki pasangan yang tidak seiman, kita memiliki dalam keluarga kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka apa yang kita lakukan, kita tidak memusuhinya, tetapi kita mengasihinya. Dan salah satu bentuk kasih kita kepada mereka adalah kita mendoakan mereka. Dengan mendoakan mereka, kita belajar untuk bergantung, berharap kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan boleh berkarya dalam hidup orang yang kita kasihi. Dan kita belajar dalam membangun sebuah keluarga dengan kondisi seperti itu, kita belajar untuk melihat realitas tersebut dalam kacamata iman. Kita belajar untuk kalau kita memang pernah melakukan kesalahan sehingga kita kemudian memiliki keluarga yang campuran,
maka kita perlu datang kepada Tuhan meminta ampun untuk kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi juga kita bisa datang kepada Tuhan, menyerahkan keluarga kita sekarang ke dalam tangan Tuhan, mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam keluarga kita sekarang. Nah, tetapi apa yang saya katakan hari ini tidak berarti bahwa Anda dan saya boleh mengambil keputusan untuk menikahi pasangan yang tidak seiman dan kemudian berkata bahwa nanti saya bisa membawa perkara ini kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong saya. Tidak. Karena dalam Alkitab kita belajar sebuah prinsip yang penting sekali dalam pernikahan, bahwa Tuhan mengkehendaki dalam pernikahan kita memiliki pasangan dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama, dengan orang-orang yang bukan hanya memiliki identitas keagamaan yang sama, tapi memiliki iman yang sama, sama-sama percaya kepada Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sehingga bisa sama-sama mengikut Tuhan, melayani Tuhan di sepanjang hidup Anda. Nah, itulah sebabnya maka hari ini saya mengajak kita untuk boleh bergantung, berharap kepada Tuhan, termasuk ketika kalau Anda belum memiliki pasangan, Anda perlu memiliki prinsip di dalam menemukan pasangan hidup. Dan ketika Anda sudah, kalaupun Anda dan saya, kita sekarang kita harus membawa keluarga kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kehidupan Anda dan saya. Kiranya video pendek ini boleh menolong kita di dalam mengerti bagaimana merespon situasi dan kondisi keluarga saya tidak seperti yang Anda harapkan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.